lanjut. Nomor 14. Nah, udah mulai hitung-hitungan nih. Gimana dong? Kita lanjut ya. Dari data yang terkumpul didapatkan jumlah kelahiran bayi per tahunnya 50.000 bayi per tahun. Angka kematian bayi usia hingga 28 harinya 20 bayi. Angka kematian bayi hingga usia 1 tahunnya 30 bayi. Yang ditanya adalah infant mortality rate-nya berapa? Coba teman-teman. Kan udah di-share tuh soalnya dari tadi pagi ya. Kali aja ada yang udah ngisi, udah ngerjain, kita coba. Teman-teman jawab yang mana? 30 detik dari sekarang. Kayaknya pada ngitung dulu deh. Ayo, udah 10 detik. 15 detik. 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Handphone ya. Oke, banyak yang jawabnya E, 20 per 100.000. Ada yang jawabnya kedua tuh, sama A sama C. 50 sama 30. Oke, kita lihat ya, mana yang benar. Tapi ada yang jawab B sama D juga. Oh, D 17%, B-nya 4%. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah infant mortality rate. Rumusnya apa sih? Nah, kalau misalkan kebetulan kita bahas tentang hitung-hitungan, jadi aku bakal coba tentang hitung-hitungan, ya hitung-hitung persiapan PMPPD lah. Ada yang namanya current birth rate, atau di sini dia jumlah bayi yang lahir hidup dibagi populasi penduduk untuk CBR. Ini sering banget sih di puskesmas untuk program kita hitung CBR. Terus ada rasio BBLR. Nah, ini kalau BBLR dia yang berat badan lahirnya kurang dari 2.500 dibagi jumlah kelahiran hidup. Jadi bukan populasi ya, dibagi jumlah kelahiran hidup. Nah, terus ada preferensi. Nah, teman-teman sering ketukar nih, mana preferensi, mana insidensi. Ingat aja, insiden. Kalau insiden kan biasanya baru tuh kalau di berita ya. Insiden kecelakaan, nah berarti dia baru gitu. Nah, kalau misalnya insiden berarti dia kasus baru aja. Tapi kalau prevalensi itu semua kasus, mau lama, mau baru, dia masuk prevalensi. Jadi jumlah kasus, jumlah orang sakit dibagi populasi. Nah, kalau insidensi tadi jumlah kasus baru dibagi populasi. Ada juga crude mortality rate atau CMR. Dia total populasi yang meninggal dibagi total populasi. Jadi dia tuh angka kematian CMR. Ada infant mortality rate. Nah, teman-teman kalau misalnya tadi yang ngitung, tadi ngitungnya yang 20 apa yang 30. Jadi sebenarnya dia tuh kalau infant mortality rate ambilnya tuh usia di bawah 1 tahun, bukan 28 hari. Nah, dibagi total bayi lahir hidup. Lalu angka kematian ibu. Nah, angka kematian ibu atau AKI ini adalah jumlah kematian ibu atau seorang istri yang memang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan juga nifas. Kalau misalkan kasus ginekologi kayak gitu yang tidak berhubungan dengan kehamilan, persalinan ataupun nifas, berarti bukan masuk. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan kehamilan, persalinan, nifas, dia masuk. Dibagi jumlah kelahiran. Jadi bukan dibagi populasi ya, dibagi jumlah kelahiran untuk angka kematian ibu dan angka kematian ibu, sorry. Case fatality rate itu adalah angka kematian terhadap penyakit tertentu atau diagnosis tertentu dibagi jumlah kasus tersebut. Jadi bukan populasi, tapi dibagi jumlah kasus. Nah, untuk kasus yang sekarang ini ditanya apa? Infant mortality rate. Berarti usia di bawah 1 tahun, yaitu 30, dibagi 50.000. Nah, 30 dibagi 50.000, kalau misalnya di soal tuh, nanti itu dapatnya 60 per 100.000. Ini ada hitungannya ya, jadi ini tuh 30 bagi 50, kalau misalnya dibagi 5, dibagi 5, 6 per 10.000. Tinggal atasnya kali 10, bawahnya kali 10, jadi 60 per 100.000. Jadi ini kembali lagi ke basic matematika kita dulu waktu SD ya. Nah, jadi kita, yang ini jawabannya, yang paling benar adalah 60 per 100.000. Tadi ada berapa belas orang ya? Berapa belas persen orang yang jawab? Selamat, jawabannya benar, 60 per 100.000. Jadi hati-hati ya kalau misalnya ngitung-hitungan kayak gini. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa, lumayan banget nih bisa jadi skor buat PPD. Kita lanjut ke nomor 15. Nah, sekarang kita ngebahas tentang case fatality rate. Nah, ini data dinas kesehatan kecamatan ya tahun 2012 menunjukkan jumlah penduduknya 100.000 jiwa. Jumlah kematiannya 1.000. Nah, jumlah pasien kankernya 30 dan jumlah pasien meninggal karena kanker paru dia 25. Coba ingat nggak tadi rumusnya apa? Udah dihitung? Kita langsung poll ya. Jadi case fatality rate-nya berapa? 30 detik dari sekarang.
Ayo, udah 10 detik nih. Udah 15 detik, 15 detik lagi. 10 detik lagi. Siap? 5, 4, 3, 2, 1. Pokoknya pusing banget nih ngitung-ngitung. Tapi sebenarnya gampang sih teman-teman. Nanti kita bahas ya. Close ya. Oke, yang paling banyak adalah D, katanya 83%. Ada yang bilang C 30%, terus A sama E 10%. Kita lihat mana yang benar. Jadi ingat ya tadi, kalau misalnya case fatality rate, itu tuh adalah jumlah kasus yang meninggal karena diagnosis tertentu dibagi dengan jumlah diagnosis. Berarti di sini jumlah kanker parunya ada 25 orang, dan jumlah kasus penyakit kanker parunya ada 30. Berarti 25 dibagi 30, 5 per 6, dikali 100%, jawabannya yang 83%. Selamat buat teman-teman tadi yang jawab 83%. Oke, gampang kan? Gampang kan? Nah, nanti teman-teman makin banyak melatih, pokoknya banyak latihan soal, nanti teman-teman akan terlatih untuk menjawab soal-soal seperti ini dengan waktu yang cepat. Jadi nggak bakal lama motret. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Nah, ini juga ditanya hitung-hitungan juga prevalensi. Di suatu wilayah kerja puskesmas, penduduk laki-laki yang menderita HIV-nya per tanggal 1 Januari itu 50 orang dari 1.000. Tanggal 1 Januari 2020-nya, dia 62 orang, termasuk 50 orang yang tadi disebutin pada 1 Januari 2019. Jadi, prevalensi HIV di tanggal 1 Januari 2020 berapa? Coba. 30 detik dari sekarang. Silahkan menjawab. Malam-malam disuruh ngitung gitu ya. Gak apa-apa, latihan kan kita belajar dengan ya, supaya nanti bisa jawab soal UKM PPD yang kayak gini. Jadi nggak di skip lagi nih jawaban apa soal-soal kayak gini, tapi bisa langsung dijawab. Oke, 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Nah, paling banyak menjawab B, katanya 6,2%. Yang kedua C 26%, dan D sama ini 11%. Kita cari tahu nih, benar atau enggak. Nah, ingat, bedain prevalensi sama insidensi. Kalau insidensi berarti insidens. Berarti dia yang baru aja. Tapi kalau prevalensi berarti dia gabungan antara yang lama dan yang baru. Nah, ditanya adalah 1 Januari 2020. Berarti di 1 Januari 2020 ada 62 kasus yang termasuk 50 orang sebelumnya. Jadi 62 kasus itu udah termasuk sama yang sebelumnya. Jadi udah di total, berarti kita tinggal bagi aja 62 dibagi 1000 dikali 100%. 100 ini sebagai persenan ya, kan persen dia 100 kalau milih 1000. Jadi 6,2%. Jawabannya yang B. Selamat buat teman-teman yang tadi jawab B. Oke, kita lanjut. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, bisa cek di kolom chat. Kita lanjut ke nomor 17 nih. Tadi preferensi, sekarang insidensi. Oke, jadi di sini insiden suatu kasus dari 2.000 penduduk didapatkan 100 pasien menderita diare. Nah, pada bulan Mei dengan jumlah penduduk 2.000 terdapat 100 yang menderita diare. Jadi Aprilnya 100, Mei-nya 100. Nah, ditanya adalah insidensi kasus bulan April dan Mei. Hati-hati baca soalnya. Kita lanjut ya. Polling dimulai 30 detik dari sekarang. Oke. Sudah mulai ada yang menjawab. Baru 10 detik. 15 detik. Yo, 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Yang paling banyak menjawab adalah A 0,1, yang keduanya B 18%, yang ketiganya E ada 14%. Nah, kita lihat jawabannya yang mana. Nah, jangan sampai terkecoh. Insidensi memang kasus yang baru, tapi dia nanyanya apa? Insidensi pada bulan April dan juga Mei. Nah, pada bulan April dan juga Mei. Ingat kalau misalnya dia dan berarti dia harusnya ditambahkan.
Nah, kalau misalnya insidensi April dan Mei masing-masing adalah 100 per 2000. Nah, coba cek. Nah, jadi insidensi pada bulan April dan juga Mei sebenarnya kayak nanya, kalau dari kasus tadi ya, kayak nanya sebenarnya prevalensi bukan insidensi, karena dia nanyanya dua-duanya, bukan satu. Kecuali kalau misalnya ditanya insidensi pada bulan Mei, nah itu Mei doang. Tapi ini dia kasus April dan juga Mei, maka harus dijumlahkan antara kasus April dan Mei-nya. Aprilnya ada 100, Mei-nya ada 100. Jumlah penduduk kan nggak mungkin nambah 2.000, dia tetap 2.000. Jadi dia 100 tambah 100 per 2.000. Berarti jawabannya adalah yang 0,1. Nah, selamat tadi teman-teman udah banyak yang benar jawabannya. Berarti udah mulai terbiasa nih ngitung-ngitung kayak gini dengan waktu yang cukup singkat ya. Udah mulai terlatih. Makanya tadi aku bilang, salah satu tips dalam belajar IKM itu, teman-teman harus belajar kayak gini. Hitungan-hitungan dulu, 10 soal, babat semua 10 soal tentang hitungan. Jadi nanti lama-lama teman-teman bakal terbiasa dengan soal hitungan. Bagus. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya.